Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rosida Lima Mulia dari Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas 26. Pada video kali ini saya akan membahas soal UTS Akuntansi Pemerintahan. Langsung saja yuk kita simak. Soal nomor 1. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat terkait hubungan antara laporan keuangan pemerintahan adalah yang A. Pembelian aset tetap pada saat transaksi tidak berdampak pada defisit LO. Ini benar ya, karena pembelian aset itu akan berdampak pada surplus atau defisit di laporan operasional. Kemudian yang B, kenaikan pendapatan LO berdampak pada kenaikan surplus. Kita lihat pengertian surplus sendiri kan jika pendapatan lebih besar dari belanja. Jadi eh, opsi B ini tepat ya. Kemudian yang C, penurunan belanja berimplikasi pada penurunan surplus, LRA. Eh, jadi penurunan belanja itu justru bisa em, meningkatkan surplus ya, bukan berimplikasi pada penurunan surplus. Karena kalau belanjanya lebih kecil, pasti pendapatannya lebih besar. Jadi berpotensi untuk meningkatkan surplus. Kemudian yang D, surplus LO berpengaruh terhadap ekuitas. Nah, itu tidak mempengaruhi ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, di sini karena surplus RR itu terjadi jika pendapatan lebih besar dari belanja. Jadi penurunan belanja itu bisa meningkatkan surplus, bukan menurunkan surplus. Kemudian nomor 2, bandingan belanja dengan pengeluaran pembiayaan yang kurang tepat adalah yang A, belanja dan pengeluaran pembiayaan sama-sama berakibat pada penurunan saldo anggaran lebih. Benar ya. Dan yang B, belanja dan pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran anggaran. Itu juga benar. Karena kita mengeluarkan anggaran, kemudian yang C, belanja menambah defisit LRA, sementara pengeluaran pembiayaan mengurangi pembiayaan neto. Benar ya teman-teman. Kemudian yang D, belanja merupakan pengeluaran pemerintah yang diharapkan kembali, sementara pengeluaran pembiayaan tidak diharapkan kembali. Nah, ini itu kurang tepat ya teman-teman, karena belanja itu merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak diharapkan kembali. Sementara pengeluaran pembiayaan itu terus bisa diharapkan dapat kembali, karena contohnya seperti penyediaan modal, pemberian pinjaman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 3, berikut ini akun yang digunakan dalam ayat jurnal anggaran pemerintah ketika terbit dokumen anggaran. Kecuali di dalam jurnal anggaran ketika terbit dokumen anggaran biasanya kita menjurnal itu estimasi pendapatan, kemudian estimasi perubahan saldo di debit pada apropriasi belanja di kredit. Jadi di sini yang tidak digunakan, akun yang tidak digunakan dalam ayat jurnal anggaran itu adalah yang C. Kemudian nomor 4. Transaksi yang termasuk dalam belanja barang dan jasa adalah seperti di bawah ini, kecuali. Nah, kita harus tahu dulu transaksi belanja barang dan jasa itu kriterianya seperti apa sih? Nah, dalam sistem keuangan pemerintah, belanja barang dan jasa itu digunakan untuk pengadaan barang konsumtif atau habis pakai, kemudian pembayaran jasa, kegiatan operasional kantor, terus tidak menambah nilai aset tetap. Jadi, di antara opsi ini yang bukan termasuk dalam belanja barang dan jasa itu adalah D, pembelian mobil untuk diserahkan pada pihak lain karena itu sebenarnya hibah ya atau pemberian kepada pihak lain. Kemudian lanjut nomor 5. Terbitan SP2DLS untuk pembayaran gaji disertai adanya potongan PPh 21 akan berdampak terhadap SKPD sebagai berikut. Yang A, penerbitan FL pada jurnal anggaran. Kemudian yang B, pengakuan belanja barang dan jasa. Yang C, pencatatan beban gaji pegawai. Dan D, pengakuan tentang FK atau yang ketiga. Nah, di soal ini kan disebutkan ya untuk penerbitan SP2 DLS untuk pembayaran gaji. Nah, pasti akan berdampak pada
pencatatan gaji pegawai. Nah, SP2 DLA sendiri adalah surat perintah pencairan dana langsung ya. Selanjutnya nomor 6, pendapatan retribusi pada laporan operasional bisa jadi berbeda dengan pendapatan retribusi pada laporan realisasi anggaran di tahun anggaran yang sama. Disebutkan antara lain karena yang pertama adanya penerbitan surat tagihan retribusi, namun pendapatan retribusi belum direalisasikan seluruhnya. Yang kedua, pendapatan retribusi yang diterima di kas daerah tidak sama dengan pendapatan retribusi yang diterima di bendahara pengeluaran. Yang ketiga, SKPD menerima pendapatan retribusi diterima di muka yang belum seluruhnya menjadi hak Pemda. Yang keempat, terdapat kelebihan pendapatan retribusi yang harus dikembalikan. Nah, coba kita lihat satu persatu dari uh, kriterianya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Kalau LO itu kan dia kan menggunakan basis akrual. Kalau misal LRA itu menggunakan basis kas. Nah, coba kita cross-check dari Romawi yang pertama itu adanya penerbitan surat tagihan retribusi. Namun pendapatan retribusi belum direalisasikan seluruhnya. Jadi di sini itu kan eh, LO itu sudah mencatat sebagai piutang gitu ya atau kewajiban. Nah, LRA itu belum mencatat sebagai pendapatan karena udah ada surat tagihan tetapi pendapatan atau kasnya itu belum masuk. Sedangkan LRA kan berbasis kas, jadi LRA belum mencatat jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, pendapatan retribusi yang diterima di kas daerah tidak sama dengan pendapatan retribusi yang diterima di bendahara pengeluaran. Nah, kalau di opsi ini tuh harusnya tuh pada prinsipnya itu harus setara ya, karena semua penerimaan itu akhirnya masuk ke kas daerah. Nah, jikalau memang ada perbedaan, biasanya itu karena salah pencatatan atau belum adanya setoran. Jadi bukan karena perbedaan pengakuan antara LO dan LRA. Kemudian yang ketiga, SKPD menerima pendapatan retribusi diterima di muka yang belum seluruhnya menjadi hak Pemda. Nah, di sini tuh berarti udah diterima kas, tapi eh, belum dilakukan kewajibannya. Jadi pada LO itu yang berbasis akal, ini tuh dicatat sebagai kewajiban atau pendapatan diterima di muka. Tapi pada LRA itu, seluruh kas yang diterima itu sudah diakui pendapatan saat itu juga, meskipun belum menjadi hak sepenuhnya. Kemudian, yang keempat, terdapat kelebihan pendapatan retribusi yang harus dikembalikan. Ada kelebihan yang harus dikembalikan tuh harusnya kedua laporan baik di LO atau di LRA itu harus ini ya dicatat gitu koreksinya. Jadi harusnya memiliki hasil akhir yang sama di kedua laporan. Jadi bukan menjadi penyebab perbedaan di tahun yang sama saat pengakuan awal. Jadi yang yang terdapat perbedaan ketika laporan operasional dan laporan anggaran di tahun yang sama ini adalah 1 dan 3 itu yang C. Selanjutnya nomor 7, setiap transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dicatat secara nilai wajar transaksi yang terjadi sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, tidak hanya formalitas saja. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari salah satu prinsip akuntansi, yaitu jawabannya prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk, atau prinsip periodisitas. Nah, jawaban yang tepat itu adalah prinsip substansi mengungguli bentuk ya, teman-teman, karena ini prinsip substansi mengungguli bentuk itu merupakan menekankan bahwa transaksi dan peristiwa lain harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan kelas ekonominya, dan bukan hanya bentuk hukumnya. Jadi, misalnya, secara legal suatu aset itu dimiliki oleh pihak A, tapi risiko dan manfaat kepemilikannya itu berada di pihak B. Nah, maka aset tersebut itu dicatat di pembukuan pihak B, karena secara substansi pihak B itu menguasai aset tersebut. Kemudian nomor 8. Pengakuan pendapatan LRA untuk akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut. A. Jadi penerimaan di RKUD. B.
Terjadi penerimaan di bendahara SKPD, C. Timbulnya hak atas pendapatan atau D. Terjadinya penerimaan di RKUD atau bendahara SKPD. Nah, kalau pengakuan pendapatan LRA itu kan berbasis kas, jadi akan diakui ketika ada kas yang masuk. Nah, kas yang masuk ini berarti bisa masuk di penerimaan di RKUD atau oleh bendahara SKPD. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 9. Berikut pos-pos yang terdapat dalam laporan neraca Pemda kecuali A. Kas dan setara kas di kas daerah, B. Beban persediaan, C. Kas di daerah pengeluaran, dan D. Investasi jangka pendek. Di laporan neraca itu kan tidak dicatat beban ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di beban persediaan itu dicatat di laporan operasional. Lanjut nomor 10. Komponen di bawah ini yang tidak terdapat dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, adalah A. Aktivitas operasi, B. Aktivitas akuntansi, C. Aktivitas transitoris, atau D. Aktivitas pendanaan. Nah, kita lihat komponen laporan arus kas. Jadi di sini ada aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan, dan ada juga aktivitas transitoris. Jadi dalam opsi tersebut yang tidak termasuk dalam komponen di LAK adalah B. Aktivitas akuntansi. Lanjut, nomor 11. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah disusun oleh A. Kementerian Keuangan, B. Kementerian Dalam Negeri, C. KSAP, atau D. Pemerintah daerah terkait. Jadi, kebijakan akuntansi pemerintah daerah itu disusun oleh pemerintah daerah terkait, tetapi harus mengacu pada prinsip-prinsip SPKP yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Jadi, sistem akuntansi di pemerintah daerah itu sesuai dengan pemerintah daerah terkait atau Pemda. Lanjut, nomor 12. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun berbasis kas itu A. LPSAL, neraca dan LAK, B. LO, LPSAL dan LPE, C. LAK, LRA dan LPSAL, atau D. Neraca, LRA dan LRO. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sini tuh sama ya teman-teman. Jadi, di antara ketujuh laporan yang disusun berbasis kas itu adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan sal atau LPSAL, dan laporan arus kas atau LAK. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 13. SKPDA merupakan satker yang ditugaskan untuk memungut retribusi daerah apabila bendahara penerimaan menerima pembayaran retribusi daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan tagihan atau surat ketetapan. Maka jurnal pencatatan yang tepat adalah, nah di sini kita lihat ya, nggak menerbitkan tagihan atau surat ketetapan. Jadi nggak ada pengakuan piutang. Nah, jadi pencatatan yang tepat itu langsung dicatat sebagai kas dan pendapatan. Itu kas di bendahara dan pendapatan di kas bendahara di debit dan pendapatan di kredit. Karena berbasis untuk LRA itu berbasis kas ya teman-teman. Kemudian pada nomor 14, pada bulan Januari 2025, BPKRI Perwakilan DKI Jakarta melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdapat salah saji saldo piutang retribusi karena telah lunas di tahun 2023. Di samping itu, saldo telah direkonsiliasi dan telah disajikan secara tepat. Nah, jurnal koreksi atas temuan BPKRI ini adalah, jadi ini tuh piutang yang udah lunas tapi masih dijual di tahun 2024. Jadi jurnal koreksi yang tepat itu kita harus menghapus piutang retribusi dan mengurangi ekuitas. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu ekuitas di debit dan piutang retribusi di kredit. Lanjut nomor 15, berikut adalah yang bukan merupakan kriteria aset tetap pemerintah adalah, nah ini kita lihat kriteria pengakuan aset tetap di PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap.
Dan itu untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang bersama berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jadi yang bukan kriteria aset tetap pemerintah itu adalah yang B, tidak berwujud. Lanjut nomor 16. Berikut adalah aset tetap pemerintah, kecuali A. Peralatan yang digunakan untuk kantor pemerintah, masuk ya. Terus B. Komputer yang digunakan untuk kantor. C. Mesin bajak yang akan disumbangkan ke petani. D. Gedung perkantoran pemerintah daerah. Artinya termasuk aset tetap kecuali. Udah jelas yang C ya teman-teman. Karena itu merupakan hibah diberikan ke petani. Nomor 17. Berikut adalah pendapatan asli daerah kecuali A. Pajak reklame, B. Pajak hotel, C. Pajak rokok, dan D. Pajak penghasilan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pajak reklame, hotel, dan rokok ini termasuk pajak yang dipungut oleh daerah gitu. Jadi yang bukan termasuk pendapatan asli daerah itu adalah B. Pajak penghasilan karena dikelola oleh DJP dan tidak termasuk dalam pendapatan asli daerah. Lanjut nomor 18 yaitu eh, SK nomor 18 ini sama seperti nomor 13 tadi. Ya, jadi eh, yaitu tidak menerbitkan tagihan atau surat ketetapan. Jadi langsung di jurnal ada kas di debit dan pendapatan di kredit. Lanjut nomor 19. PPh 23 dan PPN yang dipungut bendahara pengeluaran disajikan dalam laporan keuangan SKPD sebagai A. Kas di kas daerah, B. Kas di bendahara penerimaan, C. Utang di pajak pusat, atau D. Kas di BLUD. Nah, PPh pasal 23 dan PPN ini kan akan disetor ke kas negara ya teman-teman. Jadi di SKPD dia tuh akan dicatat di akun utang pajak pusat. Nanti akan disetorkan ke kas negara seperti itu. Lanjut nomor 20. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan disusun oleh. Nah, kalau di sini kita lihat, jadi SKPD itu tugasnya tuh hanya menyusun laporan keuangan di tingkat unit kerja, bukan secara keseluruhan. Kalau PPKD itu, nah dia itu bertanggung jawab menyusun laporan keuangan konsolidasian, termasuk ini ya, RA, neraca, LO, LPSAL, dan lain sebagainya. Kalau bendahara itu hanya mencatat transaksi. Kemudian kepala dinas yaitu pejabat struktural yang membawahi SKPD. Jadi nggak menyusun langsung laporan keuangan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, PPKD. Mungkin sekian pembahasan soal pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.